Dengar Buku Official mempersembahkan Aku Tersentuh Cinta, karya Arif Rahman Lubis. Diterbitkan oleh Teladan Publishing, Gading Regensi Soekarno-Hatta, Bandung. Dibacakan oleh Faris Olis. Selamat mendengarkan. Berdakwah dengan hikmah. Hikmah artinya seseorang harus benar-benar memahami dan menguasai keadaan dengan sebaik-baiknya, sehingga ia akan menempatkan segala urusan pada posisinya dan menyelesaikan masalah sesuai dengan proporsinya. Berdakwahlah dengan hikmah, karena tidak menutup kemungkinan dakwah dengan cara buruk dapat berakibat kedurhakaan anak kepada orang tuanya. Sebagaimana dakwah bisa menimbulkan sikap menentang dan mengingkari kebenaran bila dakwah caranya salah, kasar, tanpa hikmah. Ingatlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Serulah manusia kepada jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Dan Rabb-Mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Berdakwah dengan akhlak dan keteladanan. Berdakwahlah dengan menggunakan akhlak terbaik kepada orang tua. Tunjukkanlah bahwa dengan mentaati syariat, diri kita akan merasa jauh lebih baik dan lebih berbakti kepada orang tua. Selebihnya biar orang tua yang menilai sendiri kita sebagai anaknya. Dan insya Allah, ini akan lebih menyentuh hati orang tua. Tunjukkan perbaikan sikap, akhlak, bakti dan semangat berbuat kebaikan yang lebih indah dari hari ke hari. Tunjukkan kalau kamu menjadi anak yang lebih berbakti kepada orang tua, lebih semangat dan bersegera dalam memenuhi panggilan orang tua, lebih baik adab dan pemuliaan kepada orang tua, lebih semangat dan rajin dalam belajar agama dan belajar di kuliah atau bidang usaha atau pekerjaanmu, lebih rajin sholat tepat waktu berjamaah, mengaji, dan menghafal Al-Quran, puasa, sedekah, dan ibadah lainnya. Lebih rajin mendoakan kedua orang tua dan sering mengingatkan mereka kepada akhirat. Sambil menunjukkan perubahan tersebut, berusahalah menasihati dan berdakwah kepada kedua orang tua dengan hikmah dan lembut. Terlebih dahulu berusaha memahami keadaan orang tua. Karena tujuan kita adalah untuk memahamkan orang tua, khususnya tentang tuntunan agama dalam proses pernikahan kita, maka terlebih dahulu haruslah kita memahami keadaan orang tua. Hendaknya selalu diingat bahwa orang yang tidak tahu tidaklah sama dengan orang yang tahu tetapi tidak melaksanakan apa yang ia tahu. Begitu juga orang yang menentang tidak seperti orang yang lunak, lagi mudah berserah diri pada kebenaran. Berbaik sangka bisa jadi karena orang tua kita belum tahu. Dan orang tua kita insya Allah lunak hatinya dalam menerima kebenaran. Insya Allah. Berdakwah dan tuntun kedua orang tua tentang indahnya Islam dengan lemah lembut dan baik. Bersabar dalam prosesnya. Dakwah itu berproses, tidak ada yang instan. Karenanya, dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya.
Dakwah itu bertahap, sedikit demi sedikit. Berusahalah istiqomah memberikan pemahaman kepada orang tua, misalkan tentang urgensi mengapa kita harus taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW dalam proses menjemput jodoh kita. Berusahalah sabar dan bertahap dalam menyampaikannya. Kreatif dalam metodenya. Banyak sekali metode berdakwah kita kepada orang tua. Bisa dengan cara berbicara dari hati ke hati di momen khusus. Bisa dengan cara ngobrol santai sambil makan malam atau saat di mobil. Bisa jadi kita membelikan orang tua buku atau DVD kajian yang temanya bagus dan sesuai. Bisa jadi kita mengajak orang tua kita datang ke kajian ustadz yang bagus di kota kita. Bisa jadi kita sesekali mengajak orang tua kita berdiskusi langsung dengan ustadz tersebut, atau melakukan beragam cara dakwah lainnya. Insya Allah, Allah pasti melihat usaha kita dan akan memberi pertolongan kepada kita. Doakan orang tua. Iringilah usaha kita yang maksimal sekuat tenaga dengan doa terbaik kita. Berdoalah di waktu terbaik, dalam kondisi hati penuh harap dan berserah diri kepada Allah. Berdoa agar kedua orang tua kita selalu diberi hidayah, dilembutkan hatinya, dan diterangkan mata batinnya untuk menerima setiap kebenaran. Indah sekali jika kita mencintai kedua orang tua kita karena Allah. Maka orang tua kita juga mencintai kita karena Allah. Dan lebih indah lagi jika kita dan kedua orang tua kita berusaha melaksanakan indahnya Islam dan hidup dalam ketaatan, termasuk dalam proses menjemput jodoh kita. Semoga kita semua diberi kemudahan dalam berdakwah terbaik kepada orang tua kita. Amin. Orang tua melakukan itu karena cinta. Tak bosan saya menyampaikan ini. Restu orang tua adalah yang utama. Berupayalah menggapai restu orang tua sebelum proses pernikahan kita. Minta doanya, karena begitu luar biasa dahsyat dampaknya. Kalaupun orang tua meminta syarat-syarat agar restunya diberikan kepadamu, ingatlah bahwa itu dilakukan karena cintanya kepadamu. Berupayalah memenuhinya. Berusahalah bernegosiasi dengan beliau berdua. Dan jangan lupakan, berdakwahlah dengan baik dan lembut kepada mereka. Sebagai penutup, mari baca kisah mengharukan ini. Semoga bisa melembutkan hati dan menambah kecintaan kepada orang tua. Kisah ini adalah kisah nyata sebuah keluarga yang sangat miskin, yang memiliki seorang anak laki-laki. Sang ayah sudah meninggal dunia. Tinggallah ibu dan anak laki-lakinya untuk saling menopang. Ibunya bersusah payah seorang diri membesarkan anaknya. Saat itu kampung tersebut belum memiliki listrik. Saat membaca buku, sang anak tersebut diterangi sinar lampu minyak. Sedangkan ibunya dengan penuh kasih menjahitkan baju untuk sang anak. Saat memasuki musim gugur, sang anak memasuki sekolah menengah atas. Tetapi justru saat itulah ibunya menderita penyakit rematik yang parah, sehingga tidak bisa lagi bekerja di sawah. Kala itu, setiap bulannya murid-murid diharuskan membawa 30 kg beras untuk dibawa ke kantin sekolah. Sang anak mengerti bahwa ibunya tidak mungkin bisa memberikan 30 kg beras tersebut. Dan kemudian berkata kepada ibunya, "Ma, saya mau berhenti sekolah dan membantu Mama bekerja di sawah." Ibunya mengelus kepala anaknya dan berkata, "Kamu memiliki niat seperti itu, Mama sudah senang sekali. Tetapi
kamu harus tetap sekolah. Jangan khawatir, kalau mama sudah melahirkan kamu, pasti bisa merawat dan menjaga kamu. Cepatlah pergi daftar ke sekolah. Nanti berasnya mama yang akan bawa ke sana." Karena sang anak tetap bersikeras tidak mau mendaftar ke sekolah, mamanya menampar sang anak tersebut. Dan ini adalah pertama kalinya sang anak ini dipukul oleh mamanya. Sang anak akhirnya pergi juga ke sekolah. Sang ibu terus berpikir dan merenung dalam hati, sambil melihat bayangan anaknya yang pergi menjauh. Tak berapa lama, dengan terpincang-pincang dan napas yang terengah-engah, ibunya datang ke kantin sekolah dan menurunkan sekantong beras dari bahunya. Pengawas yang bertanggung jawab menimbang beras serta membuka kantongnya. Kemudian ia mengambil segenggam beras, lalu menimbangnya dan berkata, "Kalian para wali murid selalu suka mengambil keuntungan kecil. Kalian lihat, di sini isinya campuran beras dan gabah. Jadi kalian kira kantin saya ini tempat penampungan beras campuran?" Sang ibu ini pun malu dan berkali-kali meminta maaf kepada ibu pengawas tersebut. Awal bulan berikutnya, ibu memikul sekantong beras dan masuk ke dalam kantin. Ibu pengawas seperti biasanya mengambil sekantong beras dari kantong tersebut dan melihat. Masih dengan alis yang mengerut dan berkata, "Masih dengan beras yang sama." Pengawas itu pun berpikir, apakah kemarin itu dia belum berpesan kepada ibu ini, dan kemudian berkata, "Tak peduli beras apapun yang ibu berikan, kami akan terima, tapi jenisnya harus dipisah, jangan dicampur bersama. Kalau tidak, maka beras yang dimasak tidak bisa matang sempurna. Selanjutnya kalau begini lagi, maka saya tidak bisa menerimanya." Sang ibu sedikit takut dan berkata, "Ibu pengawas, beras di rumah kami semuanya seperti ini, jadi bagaimana?" Pengawas itu pun tidak mau tahu dan berkata, "Ibu punya berapa hektar tanah sehingga bisa menanam bermacam-macam jenis beras?" Menerima pertanyaan seperti itu, sang ibu tersebut akhirnya tidak berani berkata apa-apa lagi. Awal bulan ketiga, sang ibu datang kembali ke sekolah. Sang pengawas kembali marah besar dengan kata-kata kasar dan berkata, "Kamu sebagai mama kenapa begitu keras kepala? Kenapa masih tetap membawa beras yang sama? Bawa pulang saja berasmu itu." Dengan berlinang air mata, sang ibu pun berlutut di depan pengawas tersebut dan berkata, "Maafkan saya, Bu. Sebenarnya beras ini saya dapat dari mengemis." Setelah mendengar kata sang ibu, pengawas itu kaget dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sang ibu tersebut akhirnya duduk di atas lantai, menggulung celananya, dan memperlihatkan kakinya yang sudah mengeras dan membengkak. Sang ibu tersebut menghapus air mata dan berkata, "Saya menderita rematik stadium terakhir. Bahkan untuk berjalan pun susah, apalagi untuk bercocok tanam. Anakku sangat mengerti kondisiku dan mau berhenti sekolah untuk membantuku bekerja di sawah. Tapi saya melarang dan menyuruhnya bersekolah lagi." Selama ini dia tidak memberitahu sanak saudaranya yang ada di kampung sebelah. Lebih-lebih takut melukai harga diri anaknya. Setiap hari, pagi-pagi buta, dengan kantong kosong dan bantuan tongkat, pergi ke kampung sebelah untuk mengemis. Sampai hari sudah gelap, pelan-pelan kembali ke kampung sendiri. Sampai pada awal bulan, semua beras yang terkumpul diserahkan ke sekolah.
Pada saat sang ibu bercerita, secara tidak sadar, air mata pengawas itu pun mulai mengalir. Kemudian mengangkat ibu tersebut dari lantai dan berkata, Bu, sekarang saya akan melapor kepada kepala sekolah supaya bisa diberikan sumbangan untuk keluarga ibu. Sang ibu buru-buru menolak dan berkata, Jangan, kalau anakku tahu ibunya pergi mengemis untuk sekolah anaknya, maka itu akan menghancurkan harga dirinya, dan itu akan mengganggu sekolahnya. Saya sangat terharu dengan kebaikan hati ibu pengawas. Tetapi tolong, ibu bisa menjaga rahasia ini. Akhirnya masalah ini diketahui juga oleh kepala sekolah. Secara diam-diam, kepala sekolah membebaskan biaya sekolah dan biaya hidup anak tersebut selama 3 tahun. Setelah 3 tahun kemudian, sang anak tersebut lulus masuk ke perguruan tinggi Qinghua dengan nilai 627 poin. Di hari perpisahan sekolah, kepala sekolah sengaja mengundang ibu dari anak ini duduk di atas tempat duduk utama. Ibu ini merasa aneh. Begitu banyak murid yang mendapat nilai tinggi, tetapi mengapa hanya ibu ini yang diundang? Yang lebih aneh lagi, di sana masih terdapat 3 kantong beras. Pengawas sekolah tersebut akhirnya maju ke depan dan menceritakan kisah sang ibu ini yang mengemis beras demi anaknya bersekolah. Kepala sekolah pun menunjukkan 3 kantong beras itu dengan penuh haru dan berkata, "Inilah sang ibu dalam cerita tadi." Dan mempersilakan sang ibu tersebut yang sangat luar biasa untuk naik ke atas mimbar. Anak dari sang ibu tersebut dengan ragu-ragu melihat ke belakang dan melihat gurunya menuntun mamanya berjalan ke atas mimbar. Sang ibu dan sang anak pun saling bertatapan. Pandangan mama yang hangat dan lembut kepada anaknya. Akhirnya, sang anak pun memeluk dan merangkul erat mamanya dan berkata, "Oh, mamaku." Sumber buku bukan untuk dibaca. Bab 5. Mendekatkan idaman jiwa. Agar jodoh idaman mendekat, kepadanya aku mendekat. Kepadanya pula kamu mendekat. Kita bertemu dalam kondisi taat. Insya Allah, beginilah kebaikan terindah yang akan kamu dapatkan jika dalam proses menuju pernikahan kamu fokus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah pernikahan yang kamu harapkan adalah pernikahan yang penuh keberkahan, di mana hari tidak berganti, melainkan ketaatan kalian kepada Allah semakin bertambah dan terus bertambah? Bukankah pasangan yang kamu harapkan adalah ia yang bisa membantumu meningkatkan iman? Di mana bersamanya ibadah menjadi semakin indah, kebaikan menjadi semakin asyik dilakukan. Ya, pernikahan bukan masalah siapa cepat dia hebat. Lebih dari itu, pernikahan adalah proses mendekat sebaik mungkin kepada Allah, yang dengannya kita berharap semoga Allah mencintai kita. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.